kita tidak adakan. Karena apa? Kita konsentrasi untuk melihat betapa kita sebagai manusia ini adalah manusia yang lemah, yang cuma diciptakan oleh Tuhan dan juga cuma ditentukan oleh Tuhan. Anda boleh merencanakan masa depan yang indah gitu ya. Silakan rencanakan sebaik mungkin. Mau jadi sarjana, mau jadi pejabat, mau jadi orang kaya, mau jadi apa saja. Tapi kalau Tuhan bilang cukup sampai di sini, stop. Maka rencana dan masa depan kita itu tidak ada artinya apa-apa. Itu yang kita perlu tahu. Nah oleh karena itu, di gereja kita itu, gereja Anglikan, memberikan kesempatan kepada kita untuk merenungkan hal ini. Supaya apa? Supaya yang tadinya kita itu berambisi menggebu-gebu, kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan dan mengatakan, walaupun saya sehat, walaupun saya pintar, walaupun saya dalam keadaan sakit, walaupun dalam keadaan menderita, tapi Tuhan yang akan menentukan sampai kapan. Inilah pentingnya saudara sekalian, kenapa kita mengubahnya dengan cara yang lain, ya suasananya juga agak gelap, ya, agak ya tidak seperti biasa itu begitu terang benderang gitu. Karena ini adalah satu kesempatan, tetapi kita juga sekaligus merenungkan bagaimana Yesus berpuasa selama 40 hari. Bangsa Israel berada di dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan 40 tahun lamanya. Dan inilah masa-masa di mana kita coba kita renungkan ini. Karena hidup itu tidak selamanya ketawa. Hidup itu tidak selamanya merayakan kemenangan, merayakan kesuksesan. Ada saat di mana kita juga itu termenung, menangis, karena ada keluarga kita yang barangkali meninggal dunia. Nah ini adalah bagian dari kehidupan kita. Penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan kita. Yang lebih menderita itu kalau orangnya itu apa? Orang itu terbiasa hidup enak dan kemudian suatu waktu dia mengalami kesusahan. Itu paling susah, double susahnya. Kalau saya dengan Pak Otniel ini kami lahir di kampung, jadi sudah terbiasa menderita. Jadi ketika datang, ya barangkali pernah naik angkot atau jalan kaki, itu udah biasa. Pak Otniel ini pernah jalan dari Cimahi sampai Ciroyom, baru dari Ciroyom ke Gereja Baptis waktu itu ya. Wah, tuh orang lain yang enggak pernah jalan kaki begitu, waduh kok jalan tuh kasihan ya. Kalau saya sih dengar begitu ketawa aja, cuma bilang apa, sama nasib kita gitu. Karena saya dari, kalau SD masih sekolah dekat rumah. SMP, sekolahnya itu ada di kota, saya tinggal di kampung. Jadi tiap hari pagi itu jam 7 mulai sekolah, jam 6 sudah berangkat dari rumah. Itu pun setengah lari gitu. Sesudah selesai, balik ke rumah. Sampai di rumah cuma makan sebentar, langsung ke kebun. Jadi hidup seperti itu bagi orang lain itu menderita. Tapi bagi saya itu adalah hari-hari. Itu adalah kebiasaan kami. Ya. Nah, orang yang sekarang ini serba mudah. Pegang handphone, ketuk berapa kali, makanan langsung datang, GoFood datang, ya. Terus kalau dulu kalau lagi marahan sama teman, marahan dengan teman, ya, kita harus bertatap muka, lalu kemudian ya gimana ya membicarakan, lalu
Kalau sudah nggak senang pakai kelingking begini. Jadi kelingking sama kelingking ketemu, artinya udah nggak berteman kita lagi. Gitu. Jadi udah ya, udah enggak, karena kamu jahat, udah. Kalau udah kasih kelingking begini, udah. Tapi besok ketemu lagi, berkawan lagi, pakai telunjuk lagi gitu kan, ya teman. Jadi telunjuk harus begini gitu, udah berarti teman lagi gitu. Itu permainan dulu. Kalau sekarang kan pakai HP, langsung dibully lewat HP gitu, dan sehingga terjadi penderitaan pada anak sekolah yang di Banten sana itu. Akhirnya sekarang diproses oleh kepolisian. Oleh karena memang suasananya seperti itu. Sekarang orang tidak mau kurang sedikit artinya menderita. Nah dia yang malas, dia yang habiskan waktunya di depan gadget, lalu dia yang sakit mah. Karena apa? Makan tidak teratur, sudah waktu makan ini gamenya belum selesai, aduh tanggung gitu. Dia akhirnya kemudian menderita. Jadi itu adalah penderitaan yang diakibatkan oleh diri sendiri gitu. Ya. Nah kalau setelah sakit, dia di rumah sakit. Lalu kemudian dia suruh semua orang berdoa buat dia gitu kan. Tuhan bilang kamu yang bikin sendiri, kamu yang kemudian menderita. Sekarang kamu minta tolong sama orang lain, sama saya yang sembuhkan kamu, sesudah itu kamu ulangi lagi gitu. Nah itu adalah penderitaan yang diakibatkan oleh diri kita sendiri. Jadi kalau kita susah, tanya dulu, ini perbuatan siapa? Ada penderitaan yang diakibatkan oleh diri sendiri. Ya. Nah, tidak disiplin itu berakibat bahwa itu sakit. Sakit itu diakibatkan oleh diri sendiri. Yang tidak disiplin, tidak peduli dengan kesehatan, mau didisiplinkan marah, mau ditegur cepat marah. Nah akibatnya begitu. Nah ada penderitaan yang diakibatkan oleh orang lain. Kita baik-baik, orang lain yang ngebully kita. Tapi itu pun juga ada andil kita sendiri. Dia tulis macam-macam di WA kita kan. Yang pertama kalau saya bimbing orang seperti itu, dia bilang, Pak bayangkan Pak, dia tulis itu saya begini, masa dia bilang saya perempuan tidak baik dan seterusnya, tulis itu. Saya bilang kenapa kamu baca? Iya soalnya kan saya pegang, saya lihat saya baca. Ya kenapa kamu punya HP? Nah itulah. Coba nggak kamu tidak punya HP, apa bisa dibully orang lewat WA? Enggak kan? Itu tapi karena kita pegang HP, kita punya aplikasi dan kita punya mata, baca. Dan kita punya otak sehat baca, ngerti gitu apa yang dimaksudkan gitu. Nah itu adalah penderitaan yang diakibatkan oleh diri kita sendiri, keadaan kita dan keadaan orang lain juga gitu. Itu yang terjadi sekarang. Tapi kita sudah baik, HP juga nggak punya, tahu-tahu tetangga datang marah-marah sama kita. Lalu kita bertanya, apa salah saya? Saya nggak ada salah, saya tidak ganggu dia. Dia itu cuma salah duga. Dia duga. Tapi Tuhan Yesus memberi jalan keluar kepada kita. Jalan keluarnya bagaimana? Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Gitu. Kalau anjing gonggong kita, marah nggak? Kita lewat di depan rumah orang, lalu anjing gong. Apa enggak bilang ini anjing tidak tahu diri, orang lewat baik-baik malah dimarah-marahin. Ada yang bilang begitu enggak? Kalau ada yang bilang begitu ya berarti beda tipis gitu ya. Nah kalau dia anjing ngegonggong, kemudian dia lewat, dia paling kaget tapi dia lewat. Lalu orang yang normal akan bilang begini, dasar anjing, dasar binatang. Nah gitu kan, lewat, beres, tidak ada masalah. Ini yang menyebabkan kita marah, kita menderita oleh karena apa? Kita menganggap bahwa orang lain itu tidak boleh begitu seperti kita, jadi sama. Yang bikin kita susah adalah sesama kita, yang sama-sama normal gitu. Ya, kalau orang itu sakit, maki-maki kita, enggak peduli. Ya, kita lagi lewat baik-baik, nggak tahu apa, tiba-tiba dia ngomong maki-maki kita. Lalu temannya di samping bilang begini, nggak usah diperhatiin, lagi sakit. Oh, lewat, nggak ada masalah.
Tapi kalau kita sama-sama berteman, lalu dia ngomong, dia tulis, dia bully kita di situ, itu yang bikin sakit hati. Itu yang bikin sakit hati. Kok aneh, saya berkawan, saya nggak ada salah, saya baik-baik. Tiba-tiba dia maki-maki saya, tiba-tiba dia marah-marah saya. Maka ada satu, kita jangan ikut marah. Kita cuma katakan, Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu, ampunilah dia. Suatu kali saya ketemu dengan teman baik, ini di sekolah, di kampus lah waktu itu ya. Itu sudah selalu ketemu ya pukul tangan begini, halo dan sebagainya. Tapi tiba-tiba saya ketemu, saya udah senyum dari jauh udah ketemu, saya mau begini sama dia, tiba-tiba dia menghindar dari saya dengan muka yang memble. Aduh, kenapa ini orang ini ya? Sepanjang hari saya merenung, ini orang ini kenapa, saya salah apa gitu. Berapa hari kemudian saya ketemu, dia yang gantian ketawa-ketawa, tapi saya cemberut. Lalu dia dekati saya, sorry ya kemarin ketemu, memang berapa hari ini gigi saya bermasalah. Oh rupanya sakit gigi gitu kan. Nah ini oleh karena apa? Karena kita tidak mau ngerti orang itu, kita anggap orang itu baik-baik saja. Tapi kalau kita coba memahami orang lain, sebenarnya kita juga tidak akan menderita, tidak akan merasa disakiti. Tidak. Yang terakhir, penderitaan yang paling berat. Penderitaan oleh karena diri sendiri ya aturlah hidupmu gitu. Jadi kalau sampai suatu waktu kita sakit ini sakit itu, periksa dulu. Ini kesalahan sendiri ya bertobat aja, berhenti buang HP-nya gitu. Nanti saya pungut, saya jual gitu. Tapi kalau misalnya itu disebabkan oleh orang lain gampang. Yaitu ampuni dia mengerti. Renungkan mungkin dia lagi sakit gigi kayak tadi. Tapi ini penderitaan yang terakhir. Yang terakhir ini adalah apa? Itu penderitaan yang disebabkan oleh karena dosa. Dosa. Itu rasa bersalah dalam diri kita. Dosa mengakibatkan rasa bersalah. Dosa inilah yang bikin banyak penyakit dalam diri kita. Saya kasih tahu itu aja. Dan ini berat, ini berat. Dia mengatakan dia oke-oke saja, tapi sebetulnya hati nurani katakan bahwa kamu orang berdosa. Kamu orang berdosa dan itu numpuk dari kecil sampai sekarang. Dan dosa itu saya tidak bisa uraikan lagi, ya. Menyakiti orang, ya, mungkin nyuri waktu, nyuri punya teman, berbohong dan sebagainya. Itu ada banyak dan itu menggerogoti akan kehidupan kita. Itulah yang membuat kita itu mengalami depresi. Itu yang menyebabkan kita itu berbeban berat, menyalahkan diri sendiri. Dan kita juga berusaha untuk apa? Dosa yang tersimpan, kita berusaha untuk tutupi dengan ketawa. Hai, apa kabar? Ya Tuhan itu baik dan sebagainya. Padahal itu adalah suatu usaha bagi kita untuk menutupi rasa bersalah di dalam diri kita. Baik salah kita terhadap diri sendiri dan kepada orang lain maupun salah terhadap Tuhan. Dan ini berat, karena ini gak bisa diungkapkan sama orang lain. Yang hanya tahu itu hanyalah Tuhan dan kita. Dan iblis. Tiga pihak ini yang tahu keadaan kita. Nah dosa itu telah menyebabkan begitu banyak orang salah tingkah. Hancur hidupnya. Rupanya lagi mengidap rasa dosa yang begitu berat. Dia kemudian marahin orang lain. Orang yang menutupi rasa berdosanya itu apa? Itu paling gampang dia menghakimi orang lain. Dasar orang. Salah sendiri. Gitu. Itu apa? Menghakimi orang lain. Sakit di rumah sakit, dia datang. Sebelum datang dan besuk, dia udah bilang sama dirinya sendiri, itulah. Nggak tahu dosa apa yang dia simpan. Makanya dia sakit begitu. Nah ini orang yang menyimpan rasa berdosa di dalam dirinya. Dosa itu menyebabkan oleh karena apa? Dosa itu menyebabkan kehancuran harga diri. Dia merasa tidak bernilai. Hancur harga dirinya. Oleh karena itu dia berusaha untuk menutupi dengan apa? Dengan perbuatan baik.
Misalnya pada di agama-agama itu banyak ya, datang bikin ritual-ritual tertentu supaya diterima di sisi Tuhan. Kan seperti itu. Soalnya kalau saya nggak lakukan, nanti Tuhan tambah marah sama saya. Ini adalah usaha manusia untuk menutupi dosanya. Gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, sampai sekarang banyak orang bagaimana sih bisa lepas dari rasa berdosa ini. Saudara sekalian, kalau kita sakit, entah karena salah kita atau salah orang lain, akibatnya kita masuk rumah sakit, biasanya ada orang yang enggak ngerti dengan kita, yang tulus aja. Dia datang, aduh kasihan dia ya sakit, ya saya besuk deh, saya bantu. Dia datang, dia bantu, tanpa tanya ini salah siapa, kenapa kamu sakit. Saya pun pernah merasakan seperti itu. Saya tahu saya nggak disiplin, akhirnya sakit, saya dibawa ke rumah sakit, dan ada orang-orang tertentu yang datang bawa makan, bawa sumbangan, dan kemudian dalam hati saya orang ini nggak tahu bahwa ini sebetulnya saya sakit, salah saya sendiri. Tapi dia tolong saya, dia dengan rela hati tolong saya. Saudara sekalian, itu kalau sakit di rumah sakit. Tetapi bagaimana dengan dosa saya? Siapa yang bisa? Jawabannya saudara sekalian, kalau Tuhan aja ngerti tentang saya, kalau saja dia mengerti, saya sebenarnya bebas, saya sebenarnya enak. Karena yang paling tinggi di dunia ini, yang paling tinggi di surga, terima saya. Itulah sebetulnya jawaban. Oleh karena itu, terjadilah suatu peristiwa besar di mana orang yang paling tinggi di dunia ini, paling tinggi di surga, dia kemudian datang menemui kita dan mengatakan apa? Dosamu sudah diampuni. Dan dialah Yesus. Tapi manusia suka mencari, kok cuma diampuni begitu aja? Harus ada dong balas jasanya. Orang dikasih duit aja begitu rasa malu kok. Dikasih duit, malu dia. Kalau enggak, saya bikin apa sama Pak Yopi kok dikasih begitu aja? Ya karena saya baik sama kamu. Dia pasti akan balas. Ketika saya barangkali lagi di jalan lalu dia lewat dengan motor, ayo Pak mari silakan digonceng sama dia. Atau di mobil, ayo Pak mari. Dia membalas gitu. Saudara sekalian, itulah sebabnya Yesus mengatakan kepada kita begini, dosamu sudah selesai, beres, mau mati hari ini menghadap dia, enggak ada lagi yang akan ditanya tentang kesalahan-kesalahanmu. Sudah dihapuskan. Tapi tahu enggak bagaimana membayar dosa itu? Dia bilang, saya rela mati di kayu salib untuk menebus dosamu. Saya rela mati di kayu salib. Dia mati di kayu salib hanya untuk memperlihatkan kepada kita, kalau lu gak percaya, nih lihat, saya mati di kayu salib, saya tanggung semua dosamu dan saya bereskan. Beres? Percaya apa yang saya telah lakukan. Itulah semuanya itu tertulis di dalam firman Tuhan. Yang selalu diingatkan setiap minggu. Yang selalu diingatkan lewat setiap perjamuan. Dan ketika kita diingatkan, kita percaya. Oh iya, dengan kita percaya, kita hidup enak. Karena apa? Dosa-dosa itu beres di hadapan Tuhan. Orang boleh menghakimi kita, bilang dosa dibereskan, kemarin utang belum dibayar. Bisa seperti itu, bisa seperti itu. Nah, kita kemudian dikasih kemampuan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk kemudian menyelesaikan bersama dengan orang lain dengan apa? Dengan hati yang gembira, dengan usaha yang baik. Jadi kita itu berusaha bukan supaya kita menyenangkan hati Tuhan, enggak. Kita itu ada di dunia ini, kenapa kita itu datang ke kebaktian,
kita datang kemudian mengikuti perjamuan kudus, kita berbuat baik kepada orang lain, itu oleh karena apa? Sama seperti tadi, saya sudah ditolong oleh orang, kemudian dia lewat dengan motor, ayo Pak naik. Kenapa dia suruh saya naik? Kenapa dia berbuat baik sama saya? Untuk membalas apa yang telah dia lakukan kepada saya. Kita berbuat baik kepada orang lain karena apa? Kita mau membalas akan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Kita berbuat baik misalnya, kita datang ke gereja. Kita datang ke gereja ini bukan supaya Tuhan sayang sama kita. Enggak. Kita datang ke gereja untuk memberi persembahan supaya makin banyak persembahan Tuhan semakin berbaik sama kita. Salah. Semua itu dilakukan oleh orang yang telah merasakan bahwa dosa-dosanya sudah dihapuskan oleh Tuhan. Sudah ditebus oleh Tuhan. Dia kemudian akan datang, Tuhan, saya mau melayani Tuhan bukan supaya dipuji-puji oleh Kak Selfie. Bukan itu. Bukan supaya enak sama orang lain, sama teman-teman. Bukan itu. Tetapi Tuhan, saya lakukan ini untuk membalas akan kasih-Mu yang telah Engkau lakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Saudara, orang yang merasakan bahwa dosanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, itu tandanya dari mana? Itu tandanya mulai dari yang kecil-kecil seperti itu. Ngasih, pelayanan, persembahan, rajin beribadah, itu masih kecil. Ada orang-orang tertentu, ini kalau yang imannya sudah tinggi, ya, biar disiksa seperti Yeremia. Enggak, saya tetap mau dipenjara silakan, tapi saya tahu saya ada di dalam Tuhan. Ya, Rasul Paulus menulis dari penjara, dia bilang, enggak apa-apa. Toh hidup saya bukan di dunia ini selamanya. Saya mau pergi bersama dengan dia, dan ketika saya sampai bersama dengan dia, dia senang melihat apa yang telah saya lakukan di dunia ini. Ingat loh, di dunia ini kita tidak selamanya di sini, tidak selamanya di sini. Kita cuma mampir. Cuma mampir. Sudah itu kita pergi lagi kemana? Pergi bersama dengan dia. Ketika kita bertemu dengan dia, dia gendong kita dan dia katakan, anakku yang kekasih, marilah, tempat sudah tersedia bagimu. Bagaimana dengan dosa saya? Sudah dihapuskan, mari. Inilah sebetulnya yang kita renungkan dalam masa-masa penderitaan ini. Dan kita katakan, di masa penderitaan ini sebenarnya saudara sekalian, bukan supaya kita karena kita puasa lalu diterima oleh Tuhan. Enggak, seperti saya puasa daging ya, puasa daging. Untuk mengingatkan saya begitu lihat daging, tahan dulu, sayur aja dulu ya, kita makan gado-gado aja gitu ya. Kan gado-gado, ya. Untuk apa? Sebenarnya bukan itu. Hanya mengingatkan kepada saya bahwa saya ini sedang merenungkan betapa menderitanya Tuhan menebus dosa-dosa saya. Betapa saya ini hanya ditentukan oleh Dia dan saya tidak pernah menentukan hidup saya. Saya tidak pernah menentukan masa depan saya. Kalaupun saya sedang mau berprestasi tapi Tuhan bilang stop. Mau bilang apa lagi? Ya. Orang yang ditinggal ya seperti saudara-saudara kita yang telah mendahulu kita, orang yang ditinggal itu yang sebenarnya yang sedih, aduh kasihan kenapa dia begitu. Tapi yang pergi sebenarnya dia lagi tidur enak tanpa diganggu. Ya, nah itulah suasana kita. Nah kita renungkan ini di masa-masa Lent atau masa Prapaskah, dan kalau di Anglikan tidak usah khawatir, dari Senin sampai Sabtu saja kita tidak makan daging, ya. Minggu, hari ini hari Minggu ya, ya bolehlah makan 1 ekor sapi pun bisa lah gitu, ya. Oke deh, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau telah mati di kayu salib, menderita untuk kami. Biarlah Tuhan kami boleh ikut bersama dengan Tuhan, menghayati akan penderitaanmu. Betapa bahayanya dosa kami, betapa ngerinya dosa kami. Tapi ketika kami lihat kepada salib Kristus, Engkau telah mengangkat semuanya itu dan kami diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Terima kasih untuk semua pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami diselamatkan. Biarlah Tuhan
hati kami ini penuh dengan ucapan syukur bahwa dosa-dosa kami telah diampuni. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.